Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mencoba bicara hubungan antara COVID-19 atau virus corona kaitannya dengan pelemahan ekonomi secara nasional atau bahkan secara ekstrim, apakah kira-kira ada hubungannya dengan krisis ekonomi secara nasional. Nah, saya ingin mencoba mengingat beberapa tahun yang lalu, tahun 97, 98 dalam kurung 1 tahun, pada saat itu dolar bersekitar antara 5.000 dalam waktu 1 tahun, kemudian melonjak menjadi 15-17. Kemudian terjadilah Indonesia saat itu krisis. Tahun-tahun itu apa pemicu krisis? Tentu kenaikan dolar yang luar biasa sehingga mengakibatkan perekonomian nasional secara sistemik terjadi ambruk, gitu ya. Bahkan efeknya luar biasa sampai jatuhnya kekuasaan. Nah, kemudian sekilas kita perlu mengingat juga tahun 2008, pada saat itu juga terjadi krisis dunia, krisis ekonomi. Tetapi Indonesia pada saat itu demikian cepat mengambil tindakan karena saat itu terjadi pemicu, yaitu Bank Senturi saat itu dalam situasi ekonomi dunia lagi tidak menentu, kemudian Bank Senturi terjadi ras. Nah, terjadinya ras itu pemerintah mengkhawatirkan jangan-jangan itu bisa memicu terjadinya krisis ekonomi atau krisis moneter, gitu ya. Sehingga pada saat itu pemerintah dengan cepat mengambil suatu tindakan, Bank Senturi itu kemudian diselamatkan atau lazim disebut secara hukum dilakukan bailout Bank Senturi. Alhamdulillah tahun 2008 kemudian ekonomi nasional selamat, tidak terjadi krisis ekonomi atau krisis moneter. Nah, persoalannya sekarang COVID-19 itu kaitannya dengan ekonomi tentunya juga sangat erat. Yang saya maksud di situ karena sekarang kondisi secara internasional sudah mendunia, ini ekonomi sudah tidak berjalan. Indonesia pertumbuhan juga sangat melambat, bahkan berjalan di tempat atau mandek, bahkan bisa-bisa menurun. Kemudian seluruh sektor-sektor usaha, sektor jasa, sektor perdagangan, semuanya saat ini gara-gara COVID-19 itu nyaris tidak berkembang atau mandek juga. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau pemerintah tidak segera cepat menangani penyebaran virus COVID-19 ini, tentu saja ini bisa memicu terjadinya kerusakan ekonomi secara nasional. Supaya ini tidak terjadi, tentu saran saya sebagai praktisi hukum yang memang pekerjaan di dalam keseharian itu melakukan suatu pengamatan terhadap hukum yang berlaku di Indonesia ini khususnya, maka paling tepat segera mengambil tindakan, yaitu khusus DKI Jakarta secara intensif dilakukan satu pemantauan dengan cara menggunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, yaitu apa yang sering kita sebut, kita lakukan proteksi wilayah. Proteksi wilayah itu yang kita maksud di situ tentu karantina, ya, di karantina. Jadi DKI itu dilakukan karantina wilayah. Maksudnya secara simpel agar lalu lalang, dinamika, lalu lintas antara DKI Jakarta dan daerah-daerah lainnya untuk sementara diantisipasi, dilakukan suatu pemantauan, ya, dilakukan suatu intensitas pemeriksaan, jangan sampai betul-betul virus yang sudah menakutkan masyarakat ini kemudian semakin berkembang. Nah, kalau ini barangkali pemerintah segera melakukan tindakan itu, insya Allah itu bisa menghalau terjadinya suatu krisis ekonomi nasional. Karena apapun alasannya sekarang ini ekonomi nasional memang sedang lesu. Dan tentu itu bukan kesalahan semata pemerintah, tapi memang sudah secara kondisi sine qua non, secara internasional memang terjadi keluasan ekonomi. Oleh karena itu sekarang tidak usah malu-malu, tidak usah ragu-ragu, segera ambil tindakan supaya dilakukan secara perwilayah, terutama DKI Jakarta itu karantina wilayah. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Bapak Presiden
dapat segera melakukan tindakan yang bersifat diskresioner, yaitu melakukan karantina wilayah, khususnya DKI, jangan sampai terjadi suatu penghambatan perkembangan ekonomi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.